Sangat luar biasa. Inilah sosok presiden yang dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena baru saja 10 hari menjabat sebagai Presiden RI, Pak Prabowo telah melakukan gebrakan yang sangat luar biasa. Ya, hanya dalam waktu 10 hari saja, Pak Prabowo telah menangkap 28 koruptor dari 7 kasus korupsi di Indonesia. Dan kerugian yang disebabkan oleh kasus ini tidak main-main hingga mencapai 3,1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai sebesar 372 miliar rupiah. Kejaksaan Agung juga mengumumkan ada tersangka baru. Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangkap anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai PAN. SA Kades Talang Rendah Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. 23 Oktober 2024, 12 orang dalam kasus korupsi ganti rugi lahan Jalan Tol Padang Pekanbaru. Thomas Lembong ditetapkan jadi tersangka kasus impor gula. Tentu, semua maling-maling dan tikus yang ada di negeri ini saat ini sedang kelapakan dan kebingungan karena Pak Prabowo sudah terlihat jelas di sini sedang bersih-bersih negara dari para tikus yang berkeliaran di negeri ini yang ingin merusak bangsa dan negara. Dan buat yang saat ini bilang bahwa Pak Prabowo tebang pilih, tolong buka mata dan telinganya ya, karena Pak Prabowo tentu tidak tebang pilih hanya menghukum yang berlawanan saja, namun yang satu gerbong pun juga kena. Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangkap anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN. Partai Amanat Nasional PAN. Partai Amanat Nasional PAN. Jadi tolong ya, jangan sembarangan bicara. Saat ini negara sedang akan dibersihkan, maka tolong dukung, jangan memperkeruh. Iya, untuk yang belum tahu, 7 kasus yang telah tertangani dalam 10 hari masa pemerintahan Pak Prabowo adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kasus PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di 2 kantor PT Aset Pasifik yang diketahui santer terdengar berita korupsinya. Dan dari kasus ini, Kejagung telah menyita uang tunai hampir 1 triliun milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palma Group. Kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang oleh PT Duta Palma Group. Nah, penyitaan ini dilakukan oleh penyidik di 2 lokasi kantor PT Aset Pasifik selaku anak usaha dari PT Duta Palma Group. Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung terus menelusuri kasus korupsi perizinan lahan sawit seluas 37 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu berikutnya, kasus korupsi dana desa. Tidak hanya pejabat tinggi dan terkenal di suatu instansi besar, bukan pejabat tinggi pun saat ini telah kena di tangan pemerintahan Prabowo. Ya, karena seorang kepala desa dan sekretaris desa Talang Renah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara juga nggak luput dari operasi tangkap tangan atas dugaan korupsi dana desa senilai 780 juta rupiah. SA Kades Talang Rendah Kabupaten Bengkulu Utara bersama anaknya GU yang merupakan sekretaris desa ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh penyidik Satreskrim Polres Bengkulu Utara. Dan berikutnya, kasus Ronald Tanur yang sebelumnya telah bikin jengkel masyarakat Indonesia. Ya, untuk kasus ini, Kejaksaan Agung telah menangkap tangan dan menetapkan status tersangka kepada 3 hakim pengadilan negeri PN Surabaya, yaitu selaku pemberi vonis bebas Ronald Tanur. Selain itu, pengacara Ronald yaitu Lisa Rahmat dan ex pejabat Mahkamah Agung Zaro Fikar juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, ditangkap oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Rabu 23 Oktober 2024. Kejagung menetapkan 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur sebagai tersangka. Penyidik juga menetapkan pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka 25 Oktober 2024. Kejaksaan Agung lalu menetapkan lagi 1 orang tersangka. Berikutnya, kasus korupsi Tol Padang Pekanbaru. Iya, masih tak luput dari peradilan. 12 orang ASN ATR BPN telah ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan untuk proyek pembangunan Tol Padang Pekanbaru dan telah merugikan negara senilai 27 miliar rupiah. Pada hari ini Rabu 23 Oktober 2024, tim penyidik bidang Khusus Kejati Sumbar telah melakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka sebanyak 12 orang dalam kasus korupsi ganti rugi lahan Jalan Tol Padang Pekanbaru. Berikutnya, kasus PT Antam Tbk. Ya, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi di PT Antam Indonesia. Para tersangka telah memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal dengan jumlah 109 ton emas. Masih terkait dengan kasus korupsi di kasus Timah, Kejaksaan Agung selain mengumumkan kerugian negara tadinya 271 triliun rupiah meningkat hingga 300 triliun rupiah, kali ini Kejaksaan Agung juga mengumumkan ada tersangka baru. Lalu berikutnya, korupsi dana hibah NPCI. Ya, anggota DPRD Solo Kevin Fabiano telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka korupsi dana hibah NPCI atau National Paralympic Committee Indonesia dengan nilai 122 miliar rupiah. Wah, ini sangat kurang ajar ya, karena merupakan dana untuk atlet-atlet disabilitas namun telah dia makan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangkap anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN. Ia ditangkap terkait dugaan korupsi
korupsi dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat anggaran tahun 2021-2023. Dan berikutnya adalah kasus korupsi impor gula yang baru saja sangat bikin heboh satu Indonesia. Iya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau yang kita kenal dengan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula pada tahun 2015 dan telah merugikan negara hingga mencapai 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menahan Thomas Lembong selama 20 hari ke depan. Thomas Lembong jadi tersangka kasus impor gula setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 90 saksi. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah pada PT AP. Wow, sangat luar biasa ya gebrakan dari Pak Prabowo ini. Setidaknya untuk 10 hari pertama ini sudah tertangkap kurang lebih berkisar 28 koruptor yang telah menyebabkan kerugian negara berkisar 3,1 triliun. Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, semoga saja Pak Prabowo betul-betul dapat merapihkan semua tikus-tikus yang berkeliaran di negeri kita ini ya. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana pendapatnya mengenai info update dari Pak Prabowo ini? Teman-teman dukung atau ada pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Ya, siapa tahu saja pesan dari teman-teman dapat tersampaikan ke pemerintah. Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk tanah air.